wabarakatuh. Oke, gini, Bapak sengaja dikumpulin supaya beginilah ya, kalau PJJ, pembelajaran PJJ itu bingung menyatukan hati kita itu antara ya Bapak dengan mahasiswa gitu kan, seperti itu. Tidak harus tetap ada chemistry ya. Keinginan Bapak supaya tercapai tujuan-tujuan dari pembelajaran kita semuanya gitu. Nah, sebetulnya seharusnya minggu ini memang presentasi untuk materi pertama, tapi dengan beberapa dominan teman-teman di kepanitiaan 2018 ini, maka okelah kita ketemu dulu minggu ini. Istilahnya Bapak menggugurkan kewajiban gitu ya, karena Bapak kan minggu ini harus sedikit samalah. Saya Bapak tahu kalian pasti lelah, beberapa aktivitas di kampus sudah berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kampus. Bapak pun sama seperti itu. Ya. Bapak pun sama seperti itu. Pasti masing-masing punya kesibukan masing-masing. Tapi bagaimanapun kita harus menyelesaikan tugas kita bersama, gitu. Ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Tapi tentunya ada keringanan ini. Oke, minggu pertemuan kedua kita santai saja, zoom saja untuk memperkuat. Gitu. Nah, berdasarkan dari video yang minggu kemarin yang sudah Bapak berikan, itu Bapak bagi beberapa tema materi tentang psikologi olahraga. Minggu kemarin Bapak sudah jelaskan pentingnya psikologi olahraga. Psikologi olahraga tentu beda dengan psikologi yang BK atau seperti itu. Ini lebih ke mental, ke prestasi atau ke olahraganya. Nah, materi-materi yang Bapak kasih itu merupakan materi latihan mentalnya. Gitu. Banyak itu latihan mentalnya itu. Nah, mangga silahkan dibagi kelompok, reguler, karyawan-karyawan, jangan disatukan. Gitu. Karena kalau disatukan, satu kelompok 3 itu lebarlah terlalu banyak. Maksimal 2 orang Bapak lebih seret gitu. Ya. Nah, bagaimana cara presentasinya? Cara presentasinya sama seperti ya kurang lebih, bukan berarti yang Bapak bagus ya, kurang lebih yang kayak kewirausahaan seperti itu aja. Kayak ada slide PowerPoint-nya, ada slide video seperti ininya. Nanti silakan di save videonya, lalu berikan ke Bapak. Gitu. Boleh, enak sih berupa link gitu, berupa link apa Google Drive atau YouTube, boleh linknya aja kasih ke Bapak. Nanti Bapak akan share si link tersebut gitu. Nah, kalau buku materi dari psikologi olahraga itu sebetulnya Bapak sudah rangkum untuk PJKR ini, untuk unsur ini dari beberapa buku yang sudah Bapak baca dari Apurebo, Filipin, Smith, Russell, dan banyak dan lain-lain. Yang Indonesia juga banyak. Masuk dosen Bapak itu sudah Bapak kumpulkan, disimpulkan di buku Bapak. Nah, kalian boleh nyari di materinya itu di Google, boleh. Tapi mudah-mudahan tidak keluar dari materi yang ingin Bapak tuju atau Bapak capai. Gitu. Ini mah, kalau ada pengen rencana skripsinya itu tentang psikologi, mangga bisa punya atau nyimpen lah gitu. Bapak juga di rumah beberapa banyak menyimpan buku, udah alhamdulillah nggak rugi. Bapak nggak mimpi, nggak tahu nggak mimpi apa jadi dosen, tiba-tiba jadi dosen, referensi Bapak harus banyak gitu. Makanya pas dulu Bapak tuh beli buku gitu. Ternyata bener nih kepake pas udah di dunia di Bapak mah gitu, dari dunia pendidikan mah gitu. Nah, karena kita ke depan tidak tahu mau jadi apa dan seperti apa, yang penting jalanin aja yang terbaik sekarang. Nah, jadi kalau yang mau pesan bukunya boleh, kalau yang
nggak pesen juga nggak apa-apa, cuman silahkan cari materinya di luar. Kalau yang mau pesan, silakan ke ketua kelas masing-masing. Harganya itu 45.000 bukunya itu, ya. Mangga. Tapi Bapak tidak memaksakan untuk punya itu. Ini mah barangkali siapa mau boleh, ya. Karena bisa nganu protes diwajibkan lupa abdi geno semesteran tacan sadayana gitu misalkan bising gitu. Nah, seperti itu. Jadi siapkan minggu depan sudah presentasi sesuai materi yang sudah Bapak kemarin siapkan. Bapak kan lihat aja di video yang kemarin materinya sama Bapak kan di ini. Bapak udah upload belum ya? Bising Bapak lupa. Riz, Bapak udah upload belum? Belum perasaan Pak kalau yang psikologi itu. Benar belum? Sepertinya sih kalau Agus nggak salah sih. Ada yang kewirausahaan aja perasaan. Aduh, bising. Bapak tuh sebenarnya kamu itu ribuh ke kewirausahaan. 10 kelas Bapak pegang semua prodi di fakultas dan 2 angkatan deh. Bentar ya. Upload. Sepertinya belum nih ya. Ya sudah. Bentar. Bener kayaknya belum, Bapak. Belum nih. Bapak nggak apa-apa jelasin sekarang sebentar? Nggak apa-apa Pak, nanti tinggal menyusul aja Pak videonya. Biar ada gambaran dulu. Jadi Bapak bener belum upload. Astagfirullahaladzim. Kemarin Bapak emang minggu ini bolak-balik Jakarta, KD yang deket-deket Bapak. Bapak bimbingan. Saat Bapak share. Nah, mangga ini. Siapa yang mau Faris sama Pi atau siapa tulis nih. Yang pertama kepribadian, personality ini daftar isi dari buku Bapak ini. Atau Indri, Panus Indri atau Yuli itu siapa nih? Videoin atau gimana? Iya Pak, saya screenshot dulu, nanti saya catat di akhir. Oh, sok atau sel. Nih, udah screenshot? Iya, di videoin. Udah? Sama Yuli juga di videoin kok, Pak. Oke. Nih. Kepribadian pertama. Kedua itu relaksasi. 4 itu ada imagery. 5 itu ada motivasi dalam olahraga. Ada self determination. Selanjutnya ada fokus. Ada self confident. Self efficacy. Ada agresivitas. Evaluasi diri. Attention. Defense mechanism. Sama anxiety, kecemasan, dan terakhir self talk, dan terakhir konsentrasi, terakhir peak performance. Itu materinya. Nanti misalkan kalau jumlah dari si mahasiswa itu tidak sama banyaknya, itu boleh berdua-berdua, nanti diulang lagi ketika selesai boleh itu. Ya. Oke, udah itu. Ada pertanyaan sampai situ dulu? Aman ya? Enggak Pak, cukup.
Nah, video ini Bapaknya belum share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Udah, nantilah Bapak upload di YouTube dah. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penting. Bukan apa ini? Ada nggak di kalian ini PowerPoint Bapak kasih? Muncul? Muncul Pak, ada Pak. Ya, Bapak jelasin dikit ya. Pentingnya mental training nih. Iya Pak. Mental training, latihan keterampilan mental dalam olahraga kompetitif. Ini Bapak pernah presentasikan ke pada saat pelatih di Asian Games waktu tahun berapa ya, Indonesia tuan rumah Asian Games tuh. Jadi ini ada beberapa Inggris gitu dalamnya. Di Tangerang dulu ini Bapak. Tuh, jadi si pengertian latihan keterampilan mental. Jadi psychological skill training is the deliberate, systematic practice of strategies and method designed to enhance an athlete performance by enhancing their psychological skill. Jadi si latihan mental ini, skill training ini merupakan latihan yang sistematis dan harus ada metodenya, harus ada strateginya dalam penerapannya, supaya untuk apa? Supaya untuk meningkatkan si prestasi atlet itu. Jadi latihan mental bukan berarti latihan yang biasa, sebetulnya itu ada materi-materi latihan mentalnya. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa penting latihan mental ini dibandingkan dengan latihan dari latihan fisik lah. Latihan misalnya fisik itu kan dalam ilmu kepelatihan itu ada kekuatan, kelincahan, fleksibilitas, dan lain-lain, daya tahan. Nah, pentingnya mempelajari latihan keterampilan mental, jadi manusia itu terdiri dari kesatuan jiwa dan raga atau disebut psychomotor unity. Artinya bagian yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi jiwa raga lah, maksudnya dari sini itu. Untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam olahraga tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fisik, teknik, taktik, atau strategi. Nah, latihan fisik, teknik, taktik, atau strategi penting, tetapi mental juga penting di sini. Makanya diadakanlah perkuliahan latihan mental ini. Gitu. Karena rata-rata pasti kalau orang atlet yang berasal dari pelatih yang berasal dari atlet tanpa ada pelatihan, ya pasti menerapkannya yang sesuai aja yang dia dapat gitu. Tapi kalau beda-beda, kalau pelatih elit, dia ada menggunakan latihan mentalnya. Nah, ini fokus latihan mentalnya ini di mata kuliah ini. Duran Bas and Salmela 2012, the successful elite athlete and coaching use mental training, technique, and strategies to help them achieve success in sport. Esman and Banker juga menyatakan bahwa found that although 81% ini of elite athlete from various countries. Jadi intinya dalam ini latihan mental ini membantu kesuksesan atlet elit dan pelatih menggunakan latihan mental ini, menggunakan tekniknya dan strategi tentunya untuk menolong kesuksesan si atlet tersebut. Nah, Sugarman juga menyatakan bahwa 90-95% ketika bertanding itu mental yang lebih berpengaruh. Gitu. Si Russell itu menyatakan 70-90% mental berpengaruh ketika saat bertanding. Gitu. Nah, lalu yang sisanya apa? 10%-nya itu, yaitu hasil-hasil dari latihan. Gitu, latihan teknik, taktik, strategi. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jadi Pak,
kalau begitu tidak perlu dong. Kalau sampai 90% latihan mental ini, berarti tidak perlu dong kita latihan capek-capek taktik, strategi. Nah, bukan berarti seperti itu. Proses itu tetap harus dilaksanakan gitu. Cuman apa? Cuman kita melakukan proses latihan itu juga bisa meningkatkan mental gitu. Beginilah, kita mau bertanding tapi kita jarang latihan, kita juga tidak percaya diri akan kemampuan kita, ya tetap saja menurunkan mental gitu. Latihan tetap teknik, taktik, strategi itu juga penting. Tapi di balik itu, ketika bertanding mental lah yang berpengaruh. Latihan syuting, berapa kali, lari sprint. Tapi begitu ada dia main bertanding, ngelihat penonton langsung tidak keluar tuh hasil semuanya itu. Asalnya larinya beberebet, asalnya larinya itu cepat gitu. Ngelihat penonton di pinggir lapangan jadi pelan, takut tuh ke pinggir lapangan tuh takut kalau pemain bola. Nah, ini kan mental berpengaruh artinya. Yang asalnya mau latihan itu larinya kenceng karena takut ada yang menyegal, secara tiba-tiba jadi melan gitu. Nah, mental inilah yang berpengaruh yang harus dilatih. Karena selain dari ada juga beberapa berupa verbal dan lain-lain nanti yang kalian akan pelajari. Nah, di sini beberapa untuk latihan mental ini, foundation skill-nya, fondasinya itu tentunya ada latihan physical practice dan education atau pendidikannya. Teorinya, kalau kita ingin menerapkan latihan mental, saya harus ngelatih mental anak didik saya, tetapi tidak tahu bagaimana cara melatih mentalnya, ya tidak tepat juga akhirnya. Gitu. Saya tahu teorinya, tapi tidak dilaksanakan atau tidak ditunjang dengan faktor lainnya, percuma juga. Gitu. Nah, kalau ini latihan keterampilan mental nih LKM tuh, ada beberapa, goal setting, imagery, relaxation, sama thought control. Ini sih hanya beberapa yang Bapak simpulkan itu ada 14, soalnya sebanyak mungkin aja Bapak bikin gitu. Nah, nanti apa itu goal setting, imagery, relaxation, thought control itu nanti ada di penjelasan yang materi Bapak yang akan kasih gitu. Lebih dalam aja gitu. Kalau masih bingung, contohlah Bapak imagery lah, Bapak ambil imagery ini. Imagery itu adalah bagaimana kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Itu imagery ini dilatih juga, ada treatmentnya, gitu. Ada treatmentnya ini. Misalkan begini, pemain itu dikasih bayangan, hati-hati di luar, misalkan ketika bertanding, kita akan tandang. Di sana penonton pasti banyak mencerca. Untuk apa? Untuk menurunkan mental. Nah, bayangkan kamu sedang dicerca oleh penonton, kamu diteriaki oleh penonton, gitu, dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu jangan terpengaruh. Nah, udah dikasih masukan seperti itu. Jadi dia membayangkan bagaimana menyelesaikan masalah itu ketika masalah itu datang. Ketika realnya datang, ternyata seperti itu. Ternyata benar, banyak yang mencerca penonton. Setidaknya mental itu sudah terbentuk sebelumnya, karena sudah dilatih mentalnya. Jadi begitu dengan keadaannya seperti itu, dia lebih siap, gitu. Dan dia tidak kaget, dan dia sudah tahu bagaimana mengatasinya. Karena apa? Karena sebelumnya sudah disiapkan si latihan mental imagery-nya. Gitu. Contoh itu imagery. Oke, Pak Abdul Jabbar itu ajukan tangan, ada apa? Boleh bertanya. Mana tadi Hasan ajukan tangan nih Pak Abdul Jabbar. Pak, wah pencet itu. Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya itu sih, karena kesini mah langsung ke ini mental. Ada yang bertanya? Ada Pak beberapa Pak.
ada mungkin satu atau dua pertanyaan. Boleh, kenapa? Itu Pak tentang latihan mental. Apa bedanya latihan mental dengan jam terbang itu Pak? Kalau misal gitu kan, kadang ada senior itu bisa menerka lah ketika lawan di bawah dia junior gitu kan. Padahal senior ini mungkin dari teknik strategi itu mungkin sudah tidak sekuat yang junior, tapi dalam mentalnya dia menang gitu. Itu maksudnya bedanya apa sih jam terbang dengan mental itu? Seperti itu Pak. Pastilah pikiran junior mungkin ya ketahuan itu senior gitu. Wah, itu senior. Jadi takut duluan akhirnya. Walaupun tenaga dia lebih besar, latihannya lebih rajin, tapi karena senior sudah punya pengalaman, dia pun meningkat gitu. Rasa percaya diri si senior juga meningkat. Ditambah lemahnya si junior ini gitu. Nah, lalu Pak bagaimana Pak bila saya pegang tim junior nih, gimana caranya untuk mengatasi tim-tim senior seperti itu gitu. Yang pertama, ketahui dulu masalahnya. Kalau masalahnya memang tidak keluarnya kemampuan dari atletmu yang muda ini adalah karena menghadapi senior, udah ketahuan nih ini, ya sudah treatmentnya berikan. Berarti hati-hati nih, senior tuh pasti kalian sebelum main pasti ada yang ngomong aneh-aneh. Siapin saja, lalu bagaimana cara mengatasinya. Kalian tetap fokus saja, jangan hiraukan. Nah, itu hal-hal itu sudah disiapkan sebelumnya gitu. Itu kalau dibilang jam terbang, ya sangat berpengaruh jam terbang. Aduh. Udah dulu ya. Kalau ngomongin jam terbang ya sangat berpengaruh jam terbang gitu. Karena sudah ada pembiasaan. Nah, makanya dalam program latihan itu ketika memasuki, kalau kalian sudah masuk ke ilmu kepelatihan, di dalam program latihan itu, ketika sudah memasuki taktikal, dia akan ada uji coba, yaitu untuk menambah mental atau melihat evaluasi dari si atletnya gitu. Itu juga berpengaruh terhadap mental, tetapi kita juga nantilah mental maksud di sini tuh di mana? Ya nanti kita lihat pembahasannya gitu. Dari mana sih kita bisa masuk melatih mental atlet kita, dari sisi mana saja? Karena ini banyak dari sisinya. Dari sisi ucapan dan lain-lain ada gitu. Gimana Pak Leo? Gitulah. Supaya membedakannya nanti setelah selesai ini tahu lah. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ada pertanyaan yang mungkin sedikit ini Pak tentang spiritual, goib lah gitu. Nah, kan kalau di saya gitu di dunia volley itu kadang ada juga Pak yang seperti itu. Ada apa sih pemain ketujuh lah kalau bahasa pemain ketujuh. Kalau di main volley kan berenam. Dalam bermain volley kan satu tim itu berenam. Ada pemain ketujuh nih yang main gitu. Ikut bermain gitu. Maksudnya ada nggak Pak misalnya yang membahas tentang seperti itu juga? Sugesti. Di psikologi. Iya, sugesti. Kayak ginilah. Apa ya? Orang sakit. Sebelum dibawa ke ada ya kayak gini. Orang sakit, dibawa ke dokter. Nah ya. Sebelum dibawa ke dokter mah belum sembuh, tapi udah dibawa ke dokter, udah periksa, kamu belum diminum obatnya, udah sembuh duluan. Sugesti. Saya ngerasa udah dibawa ke dokter, saya sehat, ada sugesti. Gitu. Itu sugesti sebetulnya lebihnya. Ya. Iya, Pak. Bisa saja tapi kadang mungkin sih dari sugesti. Ini artinya bisa aja ke artinya gini. Nih, minum ya dari sini gitu. Sambil baca bismillah atau apa gitu kan, kayak gitu kan. Padahal mah nggak diapa-apain gitu Pak, kadang gitu. Padahal mah nggak diapa-apain itu air minum. Cuman supaya menambah sugesti lebih kuat, merasa ditolong, jadi ngerasa hebat juga. Jadi merasa percaya dirinya naik si atlet itu. Padahal mah air biasa gitu. Kan seperti itu sugesti.
Gitulah. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Ya berarti itu apa, ada nggak sih Pak yang misalnya apa itu teknik dari sebuah untuk menaikkan performa atau menaikkan mental si atlet? Ada nggak yang mempelajari seperti itu kira-kira Pak? Maksudnya di dalam psikologi itu? Atau memang itu karangan dari orang dulu gitu mungkin seperti itu? Sebetulnya itu mah balik lagi ya, itu karena religius, balik lagi kepada iman masing-masing itu mah. Cuman dari sisi akademisinya itu mah hanya sugesti saja. Ya berdoa ya harus mungkin berdoa selamat gitu. Masalah menang kalah ya gimana nanti, yang penting mah kita kan setiap kita melakukan apa itu penting mah berkah kan gitu. Isunya mah kalah menang mah ya sudah biasa gitu. Itu mah keimanan pribadi. Jadi keingetan aja gitu Pak. Ya. Nggak apa-apa ya. Jadi keingetan aja. Jadi keingetan aja kayak teman gitu kan. Dia memang udah bagus sih dari segi latihan fisik. Dan dia juga pernah mengajak gitu kan, gini. Tapi karena dia sering main gitu, sering kalau cara ini turnamen tarkam gitu Pak, padahal dia nggak suka latihan gitu, jarang latihannya. Tapi bagus terus. Karena dia bilangnya sih percaya yang kayak gini-gini gitu Pak. Yang kayak gitu-gitulah. Itu makanya ini jadi keinget sedikit kali ada pembahasannya gitu Pak. Ya makasih, ya bagus, nggak apa-apa. Ya memang ini menyangkut tentang mental ya, itu kan balik lagi sugesti salah satu yang tidak masuk akal gitu. Tapi karena dia yakin, percaya itu, dia jadi naikkan motivasi dia sendiri gitu. Banyak cara untuk bisa menaikkan motivasi seorang atlet. Pelatih harus tahu itu. Gitu. Lu pernah nih cerita nih Indra Thohir nih. Ada pemain saya, menurut akademisi, orang makan itu, koreksi saya kalau salah, 4 jam sampai 6 jam baru si hasil makan itu, energi yang dimakan itu baru dipakai. Baru terpakai itu si energinya itu. Ada atletnya gitu, si pemainnya itu kalau mau main itu harus makan banyak dulu. Kalau nggak makan banyak itu dia jelek mainnya. Dan itu terbukti. Padahal secara teori mah nggak akan kepake tuh yang dia makan banyak itu, malah nggak berat gitu. Tapi karena sugestinya dia harus makan dulu, ya jadi bagus. Sugesti kepercayaan, tiap orang punya motivasi sendiri untuk bagaimana menaikkan performa dia gitu. Dan pelatih harus tahu terhadap atletnya gitu. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Kali ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ketua kelas sudah paham masalah pembagian kelompok, minggu depan harus sudah ada. Ya, paham Pak. Udah ya. Nanti jadi sebelum hari Sabtu, kita Sabtu aja ya. Itu Jumat lah sudah keluar itu, udah ngirim video yang kewirausahaan, karena sama nih, dan kewirausahaan dan psikologi sudah keluar karena kita sama-sama di hari Sabtu gitu. Kenapa yang reguler saya pindahkan ke Sabtu juga, nanti biar pembahasannya bareng-bareng gitu, diskusinya bareng-bareng aja, tapi kelompok berbeda tetap ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita selesai. Cukup ya? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Buat semuanya. Bentar. Ada chat. Oh, udah. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat istirahat. Mungkin Bapak juga ini dari rumah ya. Biar agak santai, Bapak pun pakai kaos. Agak santai sih, kasih dede tuh, lekbong, bajuna. Santai gitu.
Ya nggak apa-apa deh. Udah, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.